Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat ketemu kembali, selamat akhir pekan, selamat ketemu lagi di mentoring online. Mohon konfirmasi terlebih dahulu suara saya sudah terdengar atau belum di tempatnya Bapak Ibu semuanya. Jelas, Pak. Thank you Pak Dodi buat konfirmasinya. Dan kita mulai mentoring kita ya pada malam hari ini. Kita awali dulu seperti biasa dengan IHSG. Kita bisa lihat pergerakan IHSG ternyata sepanjang sepekan kemarin sempat mencoba bermain di bawah area sempat bermain di bawah 6690 yang sempat kita bahas ya rekan-rekan. Tapi sepanjang sepekan kemarin terus-terusan bolak-balik ya, cukup liar bermain di area sana. Kadang berada di bawah, kadang berada di atas gitu ya. Nah, kita tinggal menunggu kondisi peak trough mengecil nih dari IHSG ya. Kelihatannya dia sedang mencoba untuk tidak drop terlalu jauh, Bapak Ibu semuanya sedang mencoba membentuk base di area sana. Kalau peak trough mengecil, resting sudah cukup, kemungkinan minggu depan akan ada peluang untuk bisa entry ke beberapa saham ya. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Tapi kalau skenario terburuk yang mungkin bisa terjadi gitu ya, mungkin setelah mencoba resting di sana dengan membentuk trough baru 6559 itu ya, bisa jadi dia drop lagi dan mungkin bisa jadi drop sampai ke level 6.400-an gitu ya. Itu kemungkinan yang terburuk dan semoga semoga bisa menahan ya. Mudah-mudahan bisa menahan di level 6, mudah-mudahan bisa menahan nggak drop lebih rendah dari 6.430-an. Ya, mudah-mudahan itu yang terjadi. Sementara untuk saham per saham yang ada di watchlist kita, tadi saya sempat lihat-lihat ya beberapa saham mungkin akan menarik untuk bisa di entry di breakpick. Untuk Adaro sebenarnya secara tren masih cukup uptrend, cuma kalau saya pribadi saya memilih untuk skip dulu saham ini gitu ya. Kenapa saya memilih skip dulu? Yang pertama ada garis trendline support yang sekarang berpotensi jadi resistance, di mana harganya nggak terlalu jauh dengan breakpick pertama gitu ya. Jadi kekhawatiran pertama adalah begitu dia breakpick tertahan oleh garis trendline ini dan dia berbalik arah turun. Untuk kekhawatiran pertama. Terus kemudian yang kedua kita bisa lihat kondisi peak sama trough-nya terus-terusan turun ke level lebih rendah. Jadi sedang masuk ke fase downtrend nih rekan-rekan untuk fase singkatnya gitu ya. Untuk fase pendeknya ada kemungkinan dia akan membentuk base dulu ya, membentuk base di area ini, dan membentuk base-nya kita nggak tahu bisa berapa lama gitu. Jadi khawatirnya adalah break peak dan cukup liar, setelah itu bisa jadi break trough dan naik lagi bolak-balik di area harga yang sama. Jadi kalau untuk Adaro saya mempertimbangkan skip dulu untuk saat ini. Akra sayangnya setelah rebound dengan signal OS naiknya ketinggian gitu ya, sehingga peak trough baru yang akan kebentuk jadi nggak menarik karena akan cenderung memberikan space jarak antara peak dan trough yang cukup jauh. Secara tren, uptrend masih cukup bagus, skyline juga turun cukup dalam, nabrak blue column sebenarnya. Cuma masalah calon break pertama jadi nggak menarik. Kalau saya boleh saran buat teman-teman yang sudah ada di dalam, tinggal jaga batas bawah dengan break daily low atau break previous daily low. Kalau buat yang belum punya, sebaiknya sih nggak entry dulu ya, dengan kondisi peak dan trough akan cukup jauh saat ini. Kalaupun mau nyoba, dananya benar-benar harus dikecilkan sesuai dengan jarak peak dan trough yang cukup lebar. Terus Antam. Ya, Antam ini spekulasi banget ya rekan-rekan ya, spekulasi banget. Kalau sampai break peak pertama, coba entry masih bisa dilakukan, mengingat base-nya sama seperti base yang terjadi di Januari gitu ya rekan-rekan. Jadi kurang lebih bermain di harga base yang sama. Dan break peak-nya juga kurang lebih hampir mirip-mirip dengan kondisi yang terjadi di Februari gitu ya. Nah, ini pun sebaiknya test the water terlebih dahulu. Jadi jangan masuk full porsi gitu ya, mengingat kondisinya garis trend line ini masih juga kemungkinan berperan sebagai resistance. Ya, setidaknya cek baik-baik jarak antara peak dan trough-nya untuk bisa mempertimbangkan berapa besar dana yang mau digunakan untuk entry ke dalam saham ini. Bank Mandiri ini sama seperti yang sudah sempat kita sharingkan ya, termasuk saham super blue chip yang masih uptrend view setahunnya meskipun memang sudah mulai muncul ciri-ciri patah trend. Break peak pertama masih bisa coba di entry gitu ya, rekan-rekan untuk BMRI. Tapi ini juga sama, test the water terlebih dahulu, mengingat kondisinya ada beberapa garis trendline resistance ya. BRI kemarin sudah break peak ya,
kondisi Kline juga bagus, cuma kelemahannya ada segitiga biru. Ini kita bisa coba tarik garis trendline seperti ini. Ya, dari puncak tertingginya di akhir April. Ya, mudah-mudahan kalau dia bisa nge-break di sana. Ya, untuk kalau kita taruh yang di sini ya rekan-rekan sudah ke break sebenarnya sekaligus break pick. Tapi kalau misalkan kita taruh di sini, mudah-mudahan sih ini juga bisa segera dilewati gitu ya, sehingga ada peluang BRI bisa segera recovery. Ya memang untuk bisa break all time high di 4.900-an kelihatannya akan perlu waktu hitungan bulan, mungkin sebulan setengah mungkin ya, karena bisa jadi BRI akan cukup lama di area harga di bawah 4571 ya. Selanjutnya BSML nih, pertanyaan-pertanyaan Pak Hendra kebetulan termasuk saham-saham yang ada di watchlist semua ya Pak Hendra. Nah, mudah-mudahan akan kejawab saat kita review grafik yang ada di watchlist ya. BSML ini volumenya kelihatannya nggak terlalu besar ya. Ada volume sih, tapi nggak gede-gede banget. Tapi lumayan lah ya, sempat bermain di 24 juta volume normalnya setelah 6 bulan. Kondisinya akan menjadi calon backpick yang kedua. Kalau kita tarik garis trendline support, masih berperan sebagai support cukup baik. Mungkin yang perlu kita coba adalah tarik garis trendline ini, Pak Hendra. Sorry, sebentar. Bentar ya. Ya, mudah-mudahan kalau dia breakpick, dia bisa segera bermain di sini juga untuk BSML. Spekulasi ya, mau coba entry di breakpick kedua, ya boleh aja dilakukan, cuma ada kemungkinan dia akan bermain sideway dulu di bawah 1280, mengingat kondisi Kline saat ini kan juga nyaris sejajar dengan garis biru mendatar putus-putusnya. Khawatirnya adalah dia nempel sama garis biru dan setelah itu flat terlebih dahulu. BC juga secara tren masih cakep ya. Rekan-rekan tinggal sabar nungguin Pickcraft mengecil, ini boleh di watchlist, boleh diperhatikan. Kondisi Kline juga turun dalam dan akan ada potensi bisa terbentuk peak di area 1400-an mudah-mudahan ya. Jadi tinggal sabar-sabar di watchlist, tunggu calon backpick pertamanya. Secara chart masih menarik. PTBA, kalau ini saya prefer skip dulu untuk PTBA. Kenapa? Karena rawan untuk bergerak sideway di level 4.200, di bawah sekitar 4.200-an lah ya. Kemungkinan dia perlu sideway dulu di area sana. Nah, BRMS, ini pertanyaan yang Pak Hendra juga ya. Memang ada garis trendline support nih, rekan-rekan. Garis trendline support yang berpotensi jadi resistance. Tapi kalau peak traffic mengecil di bawah sini, dia mengecil di bawah 240-an, peaknya bisa turun ke 240-an. Ya spekulasi ya, dengan dana terukur bisa dipertimbangkan breakpick pertamanya. So far breakpick pertamanya kelihatannya ada peluang. Enak, ini juga calon breakpick pertama, cuma hati-hati ya, saham masih baru, terus volumenya nggak gede-gede banget, ya peak draftnya juga sementara sekitar 8%-9%-an ya. Mungkin kalaupun mau nyoba di breakpick pertama ini test the water setengah dana terlebih dahulu saja. Energi kalau saya prefer untuk skip dulu kalau untuk energi. Ya kenapa? Karena ada garis trendline ini, garis trendline support yang berpotensi jadi resistance. IMPC ya ini juga bisa dipertimbangkan untuk coba entry ya, rekan-rekan. Calon breakpick kedua ya, calon breakpick kedua dan sudah kembali bermain di atas trendline resistance-nya ya. ITMG calon breakpick pertama bisa dipertimbangkan, cuman kelemahannya adalah jarak peak dan trough yang cukup lebar ya, tapi secara chart masih oke buat dipertimbangkan. Jarak peak dan trough-nya aja agak lebar. Sido ini calon breakpick pertama juga bisa dicoba dipertimbangkan entry, tapi hati-hati kemungkinan bisa jadi perlu sideway dulu agak lama ya, mungkin perlu sideway dulu di bawah 1010 gitu ya untuk beberapa saat ke depan. OPEX ini juga menarik, rekan-rekan. Bisa dipertimbangkan calon breakpick pertama ya. Hati-hati saham harga murah di bawah 500 dengan volume yang nggak terlalu gede-gede banget. Ini dananya kecilkan saja dengan dana kecil ya kalau mau coba entry di breakpick pertama. Mudah-mudahan peak traffic bisa mengecil lagi ya. Chart semua cakep, Kline turun dalam. Yang kurang oke adalah harga aja. Sama saat ini peak traffic masih cukup jauh.
Film ini nggak ada yang bisa diomongin ya, naiknya terlalu seperti ini ya. Terus kemudian ada MLIA. Untuk MLIA ini sabar tunggu pick draft mengecil juga. Chart cakep semua rekan-rekan ya. Cup besar gitu ya. Handle istirahat di sana. Kalau pick draft mengecil, calon break pertama masih boleh dicoba. Ini sabar tunggu sampai pick keduanya terbentuk dulu. Untuk MTMH ya, sabar sampai pick keduanya terbentuk. PSSI calon back pick pertama juga rekan-rekan. Ya, ini juga masih oke. Cuman masalahnya mungkin pick dan draft ya. Pick dan draftnya agak jauh. Anda harus sesuaikan jarak pick dan draftnya untuk pintu cut loss. Jadi sesuaikan dana ya. Terus kemudian KKGI. Ya, ini sudah break pick kemarin, tapi ternyata setelah break pick dibawa turun lagi di bawah harga pick. Ya, jadi kalau Anda mau coba entry, Anda bisa pertimbangkan dengan harga break pick yang sama, atau bisa pertimbangkan dengan break high ya, dengan break high-nya tanggal 8 Juli. Suaranya. Ya, terus kemudian setelah itu ada RMKE. RMKE ini so far sih ya uptrend ya rekan-rekan. Tapi kondisinya ini pick draft-nya sementara masih jauh ya, pick draft-nya jauh. Kalaupun mau entry ya dananya harus benar-benar dikecilkan. Ya ini bisa dicoba tapi dananya harus dana yang dikecilkan. Terus kemudian SMDR, kalau Anda mau coba ini harusnya sudah masuk kemarin karena sudah break pick ya. Kalau belum punya mungkin ada baiknya Anda bersabar menunggu pick keduanya terbentuk. Ya sabar tunggu pick keduanya. Sabar menunggu sampai pick keduanya terbentuk. Sebenarnya sih bagus nih si siapa namanya si SMDR ya. Kalau nggak ada kondisi ini ya hari demi hari diturunin dalam begini nih ya sampai apa namanya berapa hari 1, 2, 3 ya 3 hari 4 hari ya. Sabar tunggu pick keduanya terbentuk mungkin ya. Sisanya bagus ya uptrend, kalian turun dalam nabrak dulu volume bar. Terus kemudian kita lihat ya ini sudah lebih berapa persen nih dari angka break. Kalau pakai break high candle terakhir. Sebentar. Wow. Sudah lebih dari 6% ya kalau pakai angka break pertama. Pakai angka break high. Jadi ya sabar tunggu pick kedua terbentuk deh ya rekan-rekannya untuk SMDR. Seger skip dulu aja sementara ya. Akan bergerak cukup volatile. STAA ini kalau Anda belum punya, mungkin sabar pakai angka break high candle terakhir aja. Ini Telkom ya spekulasi sifatnya. Break pick pertama coba boleh dilakukan, tapi harus bend rule ya dengan draft yang agak dalam. Dan kemungkinan harus mencoba untuk invest dengan kondisi dengan kondisi jaga break low dengan yang lebih rendah, kemudian juga bend rule dengan draft yang lebih rendah gitu ya. Temas ini menarik rekan-rekan, calon break pick pertama. Cuma volume juga nggak membuat Anda nggak semua orang bisa entry ke saham ini ya. Lalu kemudian ada United Tractor juga ada peluang nih uptrend dengan kondisi kaliannya juga sudah cukup dalam dan harga drop 1 bulan terakhir tertopang di level harga tertentu yang tadinya resistance sekarang juga baju support. Calon break pick pertama jarak pick dan trough juga nggak lebih dari 8%, bisa dicoba ya. Itu beberapa kandidat yang bisa kita perhatikan di educational watchlist kita gitu ya rekan-rekan ya. Sementara kalau ini kejawab semua ya sudah ya Pak Hendra, harusnya BXML, BRMA, BRMS kayaknya ada semua di watchlist tadi ya. BRMS kali ya Pak, kalau BRMS itu pakai OS boleh Pak? BRMS pakai OS coba kita cek OS-nya sekalian.
BRMS. Dad, Ya, captionnya kemana, Dad? Where's the cap? Entahlah. BRMS pakai candle hijau OS ya. Ya boleh-boleh aja sih coba Pak. Tapi saya khawatirnya adalah resistance bayangan yang di sini ya. Yang merupakan sebentar. Nggak kebaca di sini ya. Ya yang di sini ya. Saya lihat ke T3B-nya dulu. Oh ini. Kenapa saya taruh garis di sana? Karena pernah jadi support di sini Januari 2012, Pak Hendra. Januari 2012 dia pernah jadi support, angka itu yang sekarang jadi resistance-nya. Gitu. Jadi ada kemungkinan dia kejebak sideways di sini dulu. Mungkin kalau Anda mau main cepat ya boleh-boleh aja sih ya. Break high candle hijau, ambil dulu gitu kan. Masalahnya cukup worth it nggak? Sampai ke 242 coba take profit dulu gitu ya. Nanti kalau dia berlanjut ya ambil lagi. Mungkin setelah itu ada kalau ini nggak jadi resistance ya, kalau angka 243 ini nggak jadi resistance, mungkin ada peluang pergerakan sampai 270 gitu, Pak Hendra. Cuman kembali kekhawatiran saya adalah level harga ini 242, 243. Kenapa di sana? Karena angka itu adalah angka yang pernah jadi support ya, pernah jadi support di tahun 2012 ya. Ini Pak Hendra. Akhir tahun 2011 ternyata ya, awal-awal 2012 angkanya di sana Pak Hendra. Ya mungkin itu pertimbangan untuk angka TP untuk sementara waktu ya Pak Hendra ya. Saham yang lain silakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan. Silakan. Caption. Astra Internasional ya. Dan? Astra Internasional dengan OS. Cetak nggak? Astra Internasional dengan OS ya. Boleh aja sih bisa dicoba ya, Pak Hendra. Tapi mungkin pertimbangan TP ya di sekitar 6.300-an untuk TP-nya sementara Pak Hendra. Pak Rivaldi, Pegas. Pegas Houstonnya sudah uptrend nih ternyata ya. Mungkin dengan kondisi sudah uptrend seperti ini, sabar tunggu peak trough mengecil kali sementara nih Pak Rivaldi. Yang jadi kekhawatiran adalah level harga ini 1540 ini support yang sekarang sedang dicoba sebagai support juga ya. Tinggal sabar-sabar tunggu peak trough mengecil ya, sabar-sabar tunggu peak trough mengecil aja untuk Pegas ya Pak Rivaldi. Sama lain silakan. Ada lagi? Kalau ada silakan rekan-rekan. Asha, apa tuh Asha? Asha. Cilacap Samudra Fishing ya. Belum ada Kellen, Pak Hendra. Sabar tunggu Kellen yang muncul dulu aja. Dan kondisinya ini kan turunnya dipaksa turun sampai seperti ini ya. Saya khawatir begitu break dia kehabisan power nanti. Pak Rivaldi, SMGR dan Raja. SMGR. SMGR kayaknya sebaiknya nggak dulu Pak Rivaldi. Ada kemungkinan dia bermain sideways zigzag ya. Jadi sebaiknya nggak disentuh. Ada kemungkinan flat dia nih. Raja selanjutnya. Raja udah break peak pertama dan 3 hari berturut-turut naik cukup tinggi. Jadi kalau sudah di dalam tinggal jaga pakai break daily low atau break previous daily low ya Pak Rivaldi.
Tapi kalau Anda belum punya saham ini, sebaiknya sih jangan punya dulu. Lebih baik nggak usah punya dulu ya untuk sementara kalau Anda belum punya saham ini. Pak Jerman, Antam kembali. Kita balik ke Antam. Antam secara historical, kita sering bicara drop dalam break pertama sebenarnya bisa coba pertimbangan entry gitu ya. Cuman satu hal yang buat saya nggak nyaman adalah sekarang garis trendline ini. Garis trendline-nya ini yang sampai saat ini kemungkinan juga jadi resistance bersamaan dengan angka peak-nya. Tapi kalau kita mau coba tetap entry break pertama ya boleh-boleh aja. Jadi sementara test the water. Kalau mau coba masuk ke saham ini di break pertama dengan dana kecilkan, mengingat kemungkinan dia mengulang historical yang di Januari ini ya, akhir Januari awal Februari ini ada ya, mengingat kondisi harga juga kurang lebih sama untuk base-nya bermain di sana. Gitu ya Pak Jerman untuk Antam. Sementara kalau MDKA sih kalau saya boleh saran skip dulu Pak Jerman. Memang view setahun kesannya uptrend, tapi hati-hati sebenarnya sudah patah tren mengingat sudah muncul break low di akhir-akhir Juni ya sampai saat ini. Jadi kalau saya boleh saran, sebaiknya sih nggak sentuh dulu ya untuk MDKA. Lagi sih yang lain? Ada lagi? Kalau ada silakan rekan-rekan. Silakan kalau masih ada lagi. Ada Pak Bu, silakan. Goyang. Ada lagi ya, Bapak Ibu silakan kalau masih ada. Silakan. Ya kalau ada. Sebentar ya, saya ambil charger dulu nih Bapak Ibu. Silakan ya Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan silakan diketikkan ya. Lebih baik buang dulu air. Kamu sudah ganti aktivitas. That. Sudah itu dibuang dulu. Enggak. Ya, Bapak Ibu, silakan kalau masih ada pertanyaan lagi. Ada, Pak Bu? Pak Hendra, ADMR. Kalau ini sih saya better skip ya Pak Hendra. Kalaupun Bapak mau coba, ya sulit nih. Masalahnya kita melihat ada kemungkinan level 2080 jadi resistance, atau bisa juga di area sini jadi resistance ya Pak Hendra. 1870-an. Ya ditambah ini total garis trendline ini kan ya. Ini udah jadi resistance bayangan kan? Atau di sini. Ya jadi kalau saya sih prefer ADMR di skip ya, di skip Pak Hendra. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan Pak Bu. Ya silakan Pak Bu. Ini sebentar. Boleh.
Mommy don't make my body shaking. My body Ada lagi shaking. silakan Pak Bu. Selamat hari. Nanti pas di sekolah aku mau ngucapin selamat hari Idul Adha bagi yang merayakan begitu. Silakan teman-teman Bapak Ibu kalau ada. Selamat hari raya Idul Adha bagi yang merayakan. Oke, thank you Pak Dodi buat pertanyaannya, BBCA ya. BBCA sampai sekarang masih tetap sama ya, rekan-rekan, cenderung menjadikan level harga 7.270-an ini sebagai base kelihatannya sampai sekarang. Walaupun memang sepekan terakhir mencoba untuk turun di bawah 72, mencoba untuk turun di bawah 7275 ini memang ya, mencoba beberapa kali, tapi kita melihat ada level support yang menahan di sini. Ini adalah level harga support dari titik terendah yang ada di 2020 ya, ditarik ke titik terendah di Agustus 2021. Titik tersebutlah yang sekarang sedang menopang harga, dan kalau Anda masih ingat saat kita melihat kondisinya dia zigzag di sini ya, ini juga adalah titik harga di mana dianggap sebagai support kuat atau level untuk perbalikan arah gitu. Jadi kalau BBCA Anda mempertimbangkan entry di break pertama, saya rasa masih sangat sehat ya untuk coba di entry di break pertama, apalagi harganya adalah harga yang saat ini sudah mulai mencoba untuk menapaki level support ya, tapi jangan mengharapkan dia naik terlalu tinggi karena kemungkinan dia untuk bermain zigzag antara level 7275 ini sampai ke 8085 juga masih sangat besar ya, karena pergerakan harga dia seperti itu. Mumpung lagi drop harga ke harga base ya, ada peluang untuk bisa entry di break pertamanya Pak Dodi di 7.350 bisa dicoba ya Pak Dodi. Tapi pasang TP ya, saran saya pasang TP dekat-dekat level harga 8.000, 8.050 ya, pasang TP pertimbangkan keluar dulu sementara gitu ya Pak Dodi ya untuk BCA. Tapi salah satu alternatif pilihan saham yang menarik buat dicoba di break pertamanya gitu ya Pak Dodi ya. Saya berarah ke Bu Sansan untuk Tower, sama-sama Pak Dodi. Tower. Untuk Tower ini pasti sudah di dalam ya Bu Sansan. Sudah di dalam, Ibu bisa mempertimbangkan jaga pakai break daily low hari terakhir atau break previous daily low-nya ya untuk Tower. Kalau belum punya jelas skip, bukan alternatif pilihan yang menarik buat di entry kalau belum punya saham ini. Sip. Saya yakin pasti sudah ada di dalam gitu ya. Tinggal jaga aja dengan break daily low atau break previous daily low. Silakan teman-teman, ada lagi saham yang lain? Yang masih ada pertanyaan silakan. Ada lagi saham yang lain? Silakan. Approve. KPMX. Apa nih KPMX? Nggak ada Pak Hendra Budiman. Tadi ada yang nanya Adaro ya, kalau saya nggak salah dengar ya. Siap Pak Dodi, thank you ya, selamat istirahat. MPMX, oke. MPMX. MPMX sih sebaiknya juga enggak dulu ya, karena MPMX ini juga ada kemungkinan tertahan di bawah 980. Pak Hendra, ada baiknya sih skip dulu untuk MPMX. Tadi nanya Adaro ya kalau nggak salah ya, siapa ya, lupa saya nggak sempat cek namanya tadi. Adaro. Kalau Adaro saya prefer skip, walaupun memang tren setahun ini masih uptrend, memang calon breaking pertama ya. Saya khawatirnya ini garis trendline ini nih Pak. Ada kemungkinan garis trendline support ini berpotensi jadi resistance. Jadi kalau Adaro saya sih suggest skip dulu Pak Hendro. Adaro kan ya Pak Hendro betul ya tadi. Sorry. Gimana Pak Hendro? Indi.
Iya. Ini juga saran saya sih sebaiknya skip dulu. Kalaupun mau nyoba dengan dana kecil gitu ya. Dan pertimbangan pasang TP. Ya sementara pasang TP mungkin di sekitar 2.460, 2.470. Ya kenapa angka itu? Karena kalau Anda perhatikan di sini ya, area sini sebentar saya hilangin dulu kotak harganya ya. Area ini nih Pak. Ini kan support ya. Mungkin bisa jadi berpotensi jadi resistance bayangan sementara waktu gitu ya. Jadi pertimbangkan pasang TP di sana Pak kalau Bapak sudah ada di dalam atau baru mau ambil ya. Iya. Saham yang lain silakan. Ada lagi? PNLF. PNLF saya suggest untuk nggak sentuh dulu sih Pak Hendra. Kenapa? Karena jarak fix dan trafnya lumayan agak jauh ya saat ini ya. Sebaiknya nggak sentuh karena khawatirnya begitu break fix malah lost power kan ya. Watchlist ya boleh-boleh aja sih kalau mau dicoba di watchlist. Tunggu sampai apa namanya peak trough mengecil gitu ya. Volume bagus gak? Ya ada volume ya. Boleh saya simpan dulu ke watchlist. Bentar. P. Pending finansial. Azan, suara azan. Namanya suara azan. Suara azan. Oke, saya sudah bisa masukkan untuk PNLF. PNBN. Kalau PNBN, sudah break fix pertama tanggal 7, hari terakhir main cukup tinggi, volume juga cukup bagus ya. Kalau Anda sudah ada di dalam, ya tinggal jaga batas bawah. Kalau belum punya, lupakan dulu karena naiknya sudah terlalu tinggi. Mau dimasukkan ke watchlist, ya bolehlah masuk ke watchlist. Oh, cakep. Ya, baru aja mencoba untuk breakout time high yang di sini ya. Dan setelah itu ya break pertama dan kembali. Ya, boleh. PNBN simpan ke watchlist ya. Bank Pan Indonesia. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Thank you Pak Hendra untuk watchlist-nya. Ada lagi teman-teman yang lain? GCCO. Apa Pak, sorry? Pak Hendra? ICCO. GCCO. Oh, Gosco. Ini ya. Mau break ya? Ini bukan saham uptrend Pak. Udah cenderung zigzag. Kondisi 3 bulan 4 bulan terakhir sudah ada break low, trim-an low. Kalaupun coba ngambil mungkin kalaupun sudah di dalam ya pertimbangkan TP di bawah 164 Pak Hendro. Kalau belum punya lupakan dulu ya sebaiknya. Kenapa? Karena risknya lebih gede daripada peluang rewardnya untuk Gosco. Ada lagi yang lain? Enggak break dari 151 ya. Gimana Pak, sorry? Enggak break dari 151 baru boleh ambil. Kalau nunggu 151 mendingan nggak ambil sama sekali karena setelah break 151 resistance-nya ada kemungkinan 165 jadi resistance. 165 ke 151 kesannya jauh memang lumayan dapat gitu ya, tapi ke resikonya untuk pintu cut loss-nya jadi jauh banget gitu Pak Hendro. Jadi kalau boleh saja kan kita mempertimbangkan peluang risk yang kecil dan peluang rewards yang space-nya masih agak lebar. Tapi kalau nunggu break 151 ke 165 kan kecil ya. Sementara resikonya untuk jaga pintu cut loss di 118 jauh banget gitu. Jadi mendingan skip dulu sementara gitu ya. Oke.
Yang lain silakan. Ada lagi? Saham lainnya? Ada lagi? Ada lagi Pak Bu? Oh, Unilever ya. Unilever saya sampai saat ini masih melihat sebaiknya nggak dulu loh Pak Hendra. Kenapa? Karena Unilever itu punya kemungkinan pertama harga tertinggi 5.100-an, setelah itu diseret turun. Ya, ini sudah cukup lama dia memiliki resistance di angka itu. Nah, kalaupun itu tidak terjadi, tidak diseret turun lebih dalam, kemungkinan dia akan flat dulu di area ini antara 5.090 dengan bottomnya ada di 4.650 gitu. Jadi kalau saya sih prefer nggak dulu ya untuk Unilever, Pak Hendra. Silakan yang lain. Ya, kecuali mungkin setelah dia break angka, kecuali jika dia berhasil break angka 5.000-an ini, terus kemudian nggak lari terlalu jauh, dia racing sideways sejenak, break pertama lagi, mungkin setelah itu akan jadi menarik untuk bisa ngejar sampai ke 6.390-an setelah itu. Tapi kalau sekarang ini dengan kondisi ada kemungkinan dia kejebak sideways di area ini, saya sih prefer nggak sentuh dulu ya Pak Hendra untuk Unilever. Yang lain, silakan. Ada lagi? Akra. Akra itu sayangnya nggak sempat istirahat di bawah ya. Kalau dia istirahat di bawah akan menjadi menarik. Akra ini kan termasuk saham yang ada di watchlist kita bersama Pak Hendro. Ya, ada Akra kita simpan di sana gitu ya. Nah, masalahnya dengan tren uptrend ini, KLN juga turun dalam, sempat drop dalam juga. Nah, tadinya harapannya kita kan di peak traffic-nya terbentuk di sini, break pertama entry jadi menarik gitu ya. Tapi ternyata pas dia muncul sinyal OS, terjadi recovery naik cukup signifikan, sehingga akan mengakibatkan peak traffic-nya itu nggak terbentuk di bawah gitu, nggak mengecil di bawah. Nah, jarak peak dan trough yang ada saat ini lebar banget gitu ya. Kalau Anda belum punya, sebaiknya saran saya lupakan untuk entry di break peak pertamanya Akra. Ya, saya ulang ya, kalau Anda belum punya saham ini rekan-rekan, ada baiknya lupakan untuk entry di break peak pertamanya Akra, karena dari bottom dia naik terlalu tinggi untuk bisa nge-break 1095. Takutnya setelah itu dia berbalik arah turun karena kecapean gitu ya. Tapi kalau Anda sudah ada di dalam, apa yang bisa Anda lakukan? Selain menjaga batas bawah dengan break daily low atau break previous daily low, Anda juga boleh mempertimbangkan pasang TP sekalian rekan-rekan. Pasang TP di berapa? Mungkin Anda bisa mempertimbangkan pasang TP di sekitar angka 1080 ya untuk Akra. Gitu Pak Hendro. Iya. Ada lagi yang lain? Thank you juga Pak Hendra. Silakan, ada yang mau dibahas kembali? Siap, thank you Pak Hendra. Selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Kalau ada lagi yang lain? Silakan Pak, Bu. Silakan. Ada mau didiskus lagi Pak, Bu? Cek. Ya, saya kembali ulang ya beberapa saham yang kelihatannya sambil menunggu pertanyaan Anda ya rekan-rekan. Yang break pertama yang masih cukup menarik adalah pertama kita bisa lihat dari bawah nih ya, ada United Tractor rekan-rekan, di mana harga sudah drop cukup dalam dan tertopang di area support di sekitar angka ini 26 ribuan ya. KLN turun cukup dalam dengan tren setahun masih cukup uptrend. Ya, break pertama masih bisa di entry. Kemungkinan terburuk adalah dia bergerak naik ke 31.200 dan setelah itu cenderung bolak-balik arah dan volatile flat di area sana gitu ya. Kalau untuk Adaro saya prefer skip dulu Pak Yamin.
sebelum saya kembalikan review, ini ada pertanyaan dari Pak Yamin untuk Adaro lagi. Adaro saya prefer untuk skip dulu Pak Yamin. Kenapa? Karena walaupun trennya uptrend, ada trendline support yang berpotensi jadi resistance. Saya khawatir break dan nyangkut di area sana, kemudian setelah itu diajak balik arah turun, gitu Pak Yamin. Ya kalau Adaro sekali lagi saya prefer skip dulu, gitu ya Pak Yamin. Tadi pertama kita lihat ada United Tractor ya, review ulang ya rekan-rekan. United Tractor calon break pertamanya bisa dicoba. Kemudian Temas ya, Temas ini calon break kedua. Calon break keduanya Temas juga masih menarik buat dicoba. Cuma kelemahannya adalah volume yang mulai berkurang dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Bisa dicoba dengan dana yang Anda bisa sesuaikan ketika resiko Anda masing-masing. Terus kemudian ada ini enggak ya, belum. SMDR enggak dulu ya, mungkin kalau SMDR lebih ke arah calon break kedua. Terus apa tadi ya? PSSI bisa dicoba kalau pick traffic mengecil ya rekan-rekan. Ada kemungkinan kan bisa jadi dia mengecil dulu di sini ya, antara pick dan trafnya ya. Kobex tadi juga ya, kalau pick traffic mengecil bisa dipertimbangkan. Sabar-sabar tunggu pick traffic mengecil. ITMG juga mudah-mudahan pick traffic mengecil. Kalau pick traffic mengecil boleh dicoba. Gimana Pak? Sorry, saya nggak nangkap suaranya Pak Hendro. Gimana? Pak Hendro, mohon maaf. Diulang kembali pertanyaannya. Enggak, Pak. Tadi, sorry. Oke, siap. Nggak apa-apa. Saya pikir nanya ini tadi. Oke, ITMG ya. ITMG bisa dipertimbangkan. Kalau pick traffic mengecil tentunya. PTBA ya, Pak. PTBA. Suka PTBA. Kalau PTBA, saran saya sebaiknya sementara skip dulu, Pak. Karena gitu. PTBA ada kemungkinan kejebak sideway di bawah 4080-an. Ya, kemungkinan dia akan kejebak bermain sideway di area ini terlebih dahulu. Untuk beberapa saat ke depan. Memang tren setahunnya uptrend. Ya, memang tren setahunnya uptrend. Silakan yang lain. Ada lagi? Yuk, rekan-rekan, kalau yang ada pertanyaan silakan. Ada lagi, Pak Bu? Yuk, silakan. BBCA dan BMRI ya. Oke, BBCA bisa dicoba Pak Yamin. Ya, BBCA bisa dicoba. Mengingat saat ini ada kemungkinan dia, pertama kan kemungkinan adalah pergerakan flat di area sini ya. Kalau rekan-rekan yang aktif ikutan mentoring, antara 7275 sampai 8085 pergerakan sideway-nya. Nah, menarik berikutnya adalah saat dia dipaksa drop lebih rendah, di bawah di bawahnya 7275, dia tertopang oleh trendline ini ya, trendline support yang miring, di mana trendline support miring ini juga membuat pergerakan harganya IHSG cenderung channeling gitu ya, channeling di antara trendline ini. Nah, kalau kita kembali ke view setahun, maka break pertama ini Anda bisa coba entry mengingat spekulasi gitu ya, dan pasang TP sampai di area 8075 atau 8050 gitu Pak Yamin untuk BCA. Nah, kalau BMRI gimana? BMRI ini sekarang sudah mulai terlihat patah tren karena segitiga biru sudah mulai muncul. Ada garis trendline support juga nih yang jadi resistance. Tapi kalau ini mau coba spekulasi entry di break pertama, saya masih dukung mengingat ini adalah saham super blue chip gitu ya Pak Yamin. Dan so far tren setahunnya masih uptrend gitu ya Pak Yamin untuk Bank Mandiri. Ada lagi saham yang lain, silakan. Yuk, silakan rekan-rekan. Semoga kejawab ya Pak Yamin untuk BCA dan Bank Mandiri. Ada lagi?
Silakan, silakan. Yuk, Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Ada lagi? Sama-sama Pak Yamin. Thank you juga. Yuk, silakan, silakan. Silakan, Pak Bu. Jadi kapannya ini biarkan warna putih ya? Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, 20.25 kita akhiri. Kalau memang rekan-rekan sudah nggak ada pertanyaan, saya tunggu sampai 20.25 ya. Rekan-rekan. Nanti kita upload di grup Telegram dan kita diskusi di grup Telegram. Yuk, silakan. Siap, thank you Bu Sansan. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Yuk, silakan, silakan. Ya, oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya, rekan-rekan ya. Anda setuju? Nanti kita lanjutkan diskusi di grup Telegram. Oke, kalau gitu. Selamat berakhir pekan, rekan-rekan semuanya. Semoga bermanfaat dan thank you sudah menemani saya. Selamat berakhir pekan. Selamat malam, selamat istirahat ya. Terima kasih Pak Roni. Thank you, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Saya pamit ya. Ya.